Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan nama saya Siti Sangadah SPD dari SD Negeri Brigi 1 Kabupaten Demak. Pada kesempatan kali ini saya akan menyebarkan aksi nyata pelatihan mandiri platform Merdeka Mengajar dengan topik 1 Merdeka Belajar. Pada topik ini ada 5 modul. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Di sini kita diminta merefleksi diri dan peran sebagai pendidik, serta memproyeksikan diri menjadi guru seperti apa di masa depan. Dalam proses ini, kita mempelajari 3 bagian, yaitu mengenal diri dan peran seperti apa saya. Mari kita lihat dari apa yang telah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka yaitu hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir dan batin, tidak tergantung pada orang lain. Yang kedua, apa peran saya sebagai guru? Menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Peran guru sebagai penuntun, motivator, fasilitator sekaligus penggerak ke arah transformasi pendidikan yang berpihak pada murid. Peran guru sangat penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi siswa sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, ingin menjadi guru seperti apa saya? Ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutpuri handayani. Hakikatnya guru yang mampu memerdekakan murid adalah guru yang maju dan memiliki peta konsep serta rancang pikir yang jelas tentang gambaran dirinya yang ideal. Ketika kita memahami kekuatan dan kelemahan kita, maka kita tahu apa yang bisa dioptimalkan dari peran kita sebagai guru bagi murid-murid kita. Bapak Ibu guru hebat, kita menuju yang kedua, yaitu mendidik dan mengajar. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama, mendidik menyeluruh. Kedua, pendidikan selama 1 abad. Yang ketiga, menjadi manusia secara utuh. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan merupakan segala kodrat yang ada pada murid agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Sedangkan mengajar yaitu proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Bagian yang ketiga yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ada 2 yang akan kita pelajari di sini. Yang pertama, kodrat murid dan yang kedua, asas trikon. Kodrat murid bahwa segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, kodrat alam, kodrat zaman. Tugas guru memastikan bahwa seluruh dimensi diri pada murid dapat dikenali, digali, dan dikembangkan. Yang kedua, asas trikon. Asas trikon terdiri dari 3. Yang pertama, kontinuitas. Kontinuitas adalah pengembangan yang harus dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Yang kedua, konvergen. Konvergen merupakan pengembangan yang mengambil dari berbagai sumber. Yang ketiga, konsentris. Konsentris merupakan pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap dari kepribadian sendiri. Bagian keempat, mendidik dan melatih kecerdasan dan budi pekerti. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama, apa itu budi pekerti? Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti terdiri dari 2 kata, yaitu budi dan pekerti. Budi merupakan ranah batin yang meliputi trisakti, cipta, rasa, dan karsa. Sedangkan pekerti merupakan ranah lahir yang mewujudkan tenaga. Yang kedua, teori konvergensi.
Apa yang dimaksud sebagai teori konvergensi? Di sini sebagai transformasi pendidikan yang mengarahkan murid dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri. Yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Serta tujuan akhirnya dari seluruh pendidikan yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid hanya dapat dipenuhi dengan memahami peran guru melalui sistem AMONG. Murid generasi natif digital hidup di era kemajuan yang mengharuskan guru menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Bapak Ibu guru hebat, saya harapkan umpan balik dari Bapak Ibu dengan mengisi di kolom komentar. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.